Permisi, Bu. Ibu, silakan masuk, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya tutup pintu dan tirai terlebih dahulu Ibu ya, untuk menjaga privasi Ibu dan bayinya. Baik Ibu, saya sudah menutup pintu dan tirai, jadi privasi Ibu dan bayinya sudah aman Ibu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Rika. Kebetulan saya bertugas pagi Bu di PMB ini. Maaf kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Iya, Ibu. Baik Ibu Lia. Ibu Lia ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini, Bu. Ya. Kan 1 bulan yang lalu saya itu di buku kayak itu ada jadwal untuk imunisasi ya, Bu ya. Tapi karena kemarin tuh anak saya demam, jadi direkomendasikan bidannya itu untuk 1 bulan lagi datang ke sini. Dan kebetulan tanggalnya itu sekarang, Ibu. Oh iya, baik Ibu, coba saya lihat dulu Ibu ya buku kaliannya. Oh baik Ibu, jadi di sini ada jadwal Ibu. Baik Ibu, jadi di buku kalian ini ada jadwal imunisasi DPT Bu ya. Jadi imunisasi DPT ini yaitu imunisasi yaitu untuk mencegah tetanus seperti itu Ibu ya. Baik Ibu, apakah ada yang tanyakan Ibu? Tidak ada, Ibu. Oh iya, Bu, ini Bu, saya juga sekalian ingin memeriksakan tumbuh kembang anak saya, Ibu. Bisa, Bu? Bisa Ibu, baik, nanti saya juga akan melakukan KPSB kepada anak Ibu ya Ibu ya. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu itu sesuai usia atau tidak Ibu ya, apakah ada penyimpangan atau tidak. Baik, sebelumnya nanti saya akan melakukan imunisasi terlebih dahulu Ibu ya. Nanti waktunya kurang lebih 30 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Setuju, Ibu. Apakah yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, kalau begitu bisa kita mulai Ibu ya. Bisa. Baik, sebelumnya saya siapkan alatnya terlebih dahulu Ibu ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Ibu ya di air mengalir dengan menggunakan sabun. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Kemudian saya akan menyiapkan alatnya yaitu seperti bengkok, bak instrumen yang di dalamnya sudah terdapat squid 3 cc dan kapas DTT atau alkohol swab, dan wadah buat vaksinnya di sini sudah terdapat vaksin. Wadah ini bersuhu 2-8 derajat Celcius. Baik, sebelum kita melakukan vaksinasi, kami pastikan terlebih dahulu apakah benar ini vaksin untuk imunisasi DPT. Dan jika baik Ibu, ini betul Ibu ya, vaksin untuk imunisasi DPT. Kemudian kita lihat tanggal kadaluarsanya. Di sini tanggal kadaluarsanya yaitu tanggal 26 bulan 6 2025 Ibu ya. Berarti vaksin ini masih layak untuk digunakan. Dan yang lahir yaitu kami harus melihat VVM-nya, yaitu jika warna dalam kolom ini berwarna gelap, maka vaksinnya sudah tidak layak digunakan lagi. Ini warnanya masih terang Ibu ya, berarti vaksin ini masih layak untuk digunakan. Kemudian kita kembalikan lagi vaksinnya ke dalam wadahnya untuk mempertahankan suhunya. Selanjutnya saya akan menyiapkan squid 3 cc. Saya buka. Kemudian saya akan mengambil vaksinnya dan menutupkannya kembali. Kemudian vaksinnya akan saya putar-putar atau saya goyangkan seperti ini supaya vaksinnya tercampur dan menjadi homogen. Baik, setelah itu saya akan mengambilnya dengan menggunakan squid 3 cc sejumlah 0,5, yaitu dosisnya 0,5 ya Ibu. Baik, saya ambil 0,5 ya. Baik, selanjutnya saya akan mengembalikan vaksinnya lagi ke wadah vaksin, dan saya akan mendekatkan alatnya kepada bayinya. Tuh. Baik Ibu, bayinya saya ambil sebentar Ibu ya untuk melakukan imunisasinya. Baik, jadi imunisasinya yaitu pada paha kiri, di paha kiri ini. Kemudian saya akan mengambilkan kapas DTT atau alkohol swab.
Kemudian saya akan mengusapkan pada paha yang akan disuntik, yaitu di bagian lateral paha kiri Ibu ya, di pertengahan. Selanjutnya saya akan mengambil vaksinnya dan menyuntikkan kepada adiknya. Pastikan ujung jarumnya berada di atas, bentuknya 90 derajat. Baik, Dek, saya suntik ya. Baik, pintar. Tahan ya. Baik. Setelah itu saya aspirasi, kemudian baru saya masukkan secara perlahan. Setelah itu saya tarik jarumnya secara perlahan. Baik. Kemudian saya tekan menggunakan kapas DTT dan saya tutupkan kembali. Selanjutnya saya akan memberikan bayinya ke ibunya untuk ditenangkan. Baik Ibu, ini Bu ya, adiknya udah diberikan imunisasi, diberi ASI terlebih dulu Ibu ya, karena adiknya nangis. Baik, selanjutnya saya akan memperbaiki alatnya, yaitu melepaskan sarung tangan, mencuci tangan 6 langkah, dan membuang alat-alat yang sudah saya gunakan tadi ke tempatnya. Baik, saya sudah mencuci tangan, membereskan alatnya, dan sudah melepaskan sarung tangan. Selanjutnya saya akan ke meja depan untuk melakukan evaluasi kepada ibunya. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan imunisasi DPT Bu ya kepada anak Ibu. Jadi nanti ada yang namanya itu KIPI Bu, atau masalah-masalah yang sering terjadi Bu ya pada anak yang sudah selesai imunisasi. Tetapi ini tidak terjadi pada semua anak Ibu ya, ini tergantung tahanan tubuh atau kekebalan tubuh si anak. Jadi jika anaknya nanti demam, gak usah khawatir Ibu ya, karena ini adalah efek samping dari imunisasi. Nanti saya sarankan kepada Ibu, jika anaknya demam, nanti saya akan memberikan obat penurun panas Ibu ya kepadanya. Mari Ibu, saya lihat terlebih dahulu. Baik, di sini tidak bengkak Ibu ya, tidak ada pendarahannya juga. Berarti ini normal Ibu ya. Nanti kalau paha bagian kiri pas yang saya suntikan tadi atau diberi imunisasi tadi, kalau bengkak bisa dikompres Ibu ya dengan menggunakan air hangat. Dan jika panasnya itu sudah melebihi 38, Ibu bisa ke bawah ke sini Bu ya. Baik, sampai sini apakah ditanyakan Ibu? Tidak ada Ibu. Baik, apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik, kalau begitu kita lanjut Ibu ya untuk pengecekan deteksi tumbuh kembang, untuk melanjutkan untuk pemeriksaan tumbuh kembang pada anak Ibu. Baik, sebelumnya saya siapkan alatnya terlebih dahulu Ibu ya. Baik, jadi tadi saya sudah melakukan KPSP pada bayinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari hasil KSP-nya. Tadi saya sudah menyiapkan alat dan bahannya yang dibutuhkan seperti wol merah, kismis, kacang atau uang logam. Kemudian tadi yang saya lakukan yaitu saya terlentangkan bayi. Kemudian saya akan menaruh benang wol merah di depan wajah bayi. Tadi kepala bayi itu mengarah sepenuhnya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Berarti bayi bisa melakukannya atau ya. Kemudian yang kedua adalah saya posisikan bayi terlentang. Saya memegang kedua tangan terlentang lalu tarik perlahan ke arah posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar? Tadi bayi bisa mempertahankan lehernya secara kaku seperti gambar. Berarti jawabannya iya. Kemudian bayi ditengkurapkan. Tadi pada posisi tengkurap bayi belum bisa tengkurap seperti yang digambar. Kemudian bayi di pangkuan ibu dan pengasuh di tepi meja periksa. Tadi bayi belum dapat mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil. Karena jawaban tidaknya itu bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan dan ke kiri atau ke dadanya. Tidak. Kemudian tadi saya memberi bayi pensil dan bayinya dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik. Baik, kemudian selanjutnya, dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Bayi bisa mengarahkan pandangannya.
Kemudian, dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agar jauh namun masih dalam jangkauan tangannya? Bayi tidak bisa melakukannya. Kemudian, tanya ibu atau pengasuh. Kata ibu tadi, bayinya mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau mengkikik tetapi bukan menangis. Iya, bisa. Kemudian ibu bilang tadi bayinya terbalik paling sedikit 2 kali dari terlentang dan tengkurap atau sebaliknya. Bayi belum bisa berbalik atau tengkurap. Kemudian, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri? Bayinya senyum, bisa tersenyum atau tertawa sendiri. Kemudian di sini jawaban iyanya 6, jawaban 4-nya tidak. Gerakan kasar didapatkan, jawaban tidaknya 3, gerakan halus 1, bicaraan bahasanya tidak ada, sosialisasi dan kemandiriannya tidak ada. Kemudian klarifikasinya yaitu terjadinya penyimpangan. Tindakannya rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang level 1. Baik, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi kepada ibunya. Baik ibu, jadi tadi saya sudah melakukan KSP atau pemeriksaan tumbuh kembang pada anak ibu ya, dan saya juga sudah menjelaskannya. Baik ibu, jadi tadi pada pemeriksaannya itu dari 10 pertanyaan ternyata terdapat 4 jawaban tidak ibu. Jadi menurutnya itu klarifikasinya itu adalah terjadinya penyimpangan ibu ya. Jadi tindakannya itu rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang level 1 ibu, karena pada bayi ibu itu atau pada anak ibu ini mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan ibu ya. Baik, apakah ibu ada yang ditanyakan? Berarti ini harus segera ya Bu dirujuk? Iya ibu, segera dirujuk supaya bisa mendapatkan penanganan yang baik atau segera dari pihak rumah sakit atau tumbuh kembang yang lebih baik ibu ya. Baik, apakah ditanyakan lagi Bu? Dan ibu, apakah ibu sudah mengerti? sudah. Baik, kalau begitu semuanya sudah ibu ya, imunisasinya sudah dan pemeriksaan tumbuh kembangnya juga sudah selesai. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ibu ya atas waktu dan kerjasamanya. Terima kasih juga karena ibu sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaan dari saya. Baik ibu, saya lakukan dokumentasi bentar ibu ya. Baik ibu, semuanya jelas, jadi tidak ditanyakan. Sudah selesai ibu ya? Ya Bu, baik kalau begitu terima kasih ya Bu ya. Saya permisi pulang dulu. Ya ibu, sama-sama. Mari bu, saya antar